Hari ini kita kembali belajar lagi. Di pertemuan ini kita akan coba membahas materi yang berkaitan dengan lingkaran. Oke, materi lingkaran kali ini kita mulai dari pengertiannya. Oke, kita mulai dari pengertian. Oke, jadi lingkaran itu sebenarnya merupakan kumpulan dari titik-titik gitu ya. Kumpulan dari titik-titik yang memiliki jarak yang sama atau yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu yang nanti kita sebut dengan pusat lingkaran. Oke, jadi ini adalah definisi dari lingkaran. Jadi kalau misalkan saya menggambarkan sebuah lingkaran, misalkan seperti ini. Jadi lingkaran ini adalah kumpulan dari titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik tertentu yang disebut dengan pusat lingkaran yang saya tandai dengan P. Artinya, kalau misalkan saya punya sebuah titik di sini, saya tarik ke pusat lingkaran, kemudian misalkan ini titik A, kemudian saya punya titik B, di sini saya tarik ke pusat lingkaran, jaraknya akan sama, yang kita sebut dengan istilah radius atau jari-jari, dinotasikan sebagai R. Oke, sebagai informasi tambahan nanti kalau berbicara tentang lingkaran, untuk mencari luas rumusannya adalah PR kuadrat, sementara untuk mencari keliling lingkaran itu adalah 2PR. Oke. Bagian kedua yang berikutnya, bagian B, kalau kita sudah paham lingkarannya, kita masuk ke persamaan lingkaran atau bentuk umumnya nanti. Nah, persamaan lingkaran itu sendiri pun nanti terbagi dua. Ini kalau misalkan lingkarannya berpusat di titik 0,0. Di titik O dengan koordinat 0,0 atau di titik asal. Misalkan saya gambarkan sebuah lingkaran. Oke, misalkan ini adalah sebuah lingkaran, di sini adalah sumbu X-nya, kemudian ini adalah sumbu Y. Oke, sesuai dengan definisinya tadi, kalau misalkan lingkaran itu adalah kumpulan dari titik-titik, artinya ketika saya punya titik di sini, titik A dengan koordinat X, Y, dan ketika titik A ini saya tarik ke pusat lingkaran, ini pasti berjarak R. Kemudian kalau misalkan titik A ini saya proyeksikan terhadap sumbu X, pasti ini nanti akan berjarak sepanjang X dan ini akan berjarak sepanjang Y. Sehingga kita akan punya sebuah segitiga siku-siku. Nah, kalau misalkan kita punya sebuah segitiga siku-siku, misalkan segitiga siku-sikunya sudah saya pindahkan. Tadi ini adalah Y, kemudian di sini adalah X, kemudian ini adalah jari-jarinya. Ini notasi untuk siku-siku. Maka akan berlaku sifat Pitagoras. Oke, dimana sesuai dengan sifat Pitagoras, X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat itu sama saja dengan R kuadrat. Jadi berdasarkan sifat Pitagoras inilah kita akan mendapatkan persamaan dari lingkaran yang berpusat di 0,0. Itu untuk
mendapatkan persamaannya. Yang kedua, ketika ada lingkaran yang berpusat di titik bukan 0,0, misalkan di titik P dengan koordinat A, B, gitu ya. Misalkan saya gambarkan. Oke, misalkan ini adalah sebuah lingkaran yang berpusat bukan di 0,0 atau misalkan berpusat di A, B. Misalkan ini adalah titik pusatnya. Tadi koordinatnya adalah A, B. Berarti kalau misalkan saya proyeksikan terhadap sumbu X, berarti ini adalah A. Saya proyeksikan terhadap sumbu Y, berarti ini adalah B-nya. Oke, kasus yang sama tadi, kalau misalkan saya punya sebuah titik, misalkan titik A di sini dengan koordinat X, Y. Kemudian saya tarik ke pusat, ini kan pasti sepanjang jari-jari. Kemudian kalau misalkan titik A ini saya proyeksikan ke sumbu X, kemudian ini saya hubungkan lagi, maka akan terdapat juga sebuah segitiga siku-siku di sini. Tapi jarak segitiga siku-sikunya atau panjangnya nanti itu adalah Y dikurang B, karena kalau misalkan saya proyeksikan di sini nanti sepanjang Y. Kemudian untuk ini nanti jadinya X dikurangi dengan A. Karena sifatnya sama, akan terdapat sebuah segitiga siku-siku, maka berlaku juga Pitagoras. Sehingga kita dapatkanlah di sini bentuk Pitagorasnya X dikurang A kuadrat ditambah dengan Y dikurang B kuadrat itu adalah R kuadrat. Nah, kalau misalkan kita uraikan, X minus A dikuadratkan itu sama saja dengan X kuadrat dikurang 2AX ditambah dengan B kuadrat. Sementara Y dikurang B dikuadratkan jadinya nanti Y kuadrat dikurang 2AB dikurang dengan 2BY ditambah dengan B kuadrat itu adalah R kuadrat. Kalau saya uraikan lagi, saya sederhanakan, X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2AX dikurang 2BY ditambah dengan, ini harusnya A ya, ditambah dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurangi dengan R kuadrat sama dengan 0. Kemudian kalau misalkan saya lakukan pemisalan, saya misalkan saja A kapital itu adalah 2A, sementara nanti B kapital itu adalah 2B, dan C kapital itu adalah A kuadrat dikurang B kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Maka bentuk yang di atas ini bisa kita ganti menjadi, atau misalkan langsung saya kasih tanda negatif, minus 2A, ini minus 2B, begitu ya. Maka fungsi di atas bisa berubah menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A X ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka ada 3 bentuk persamaan lingkaran yang berpusat di A, B nanti. Yang pertama yang paling atas. Kemudian nanti yang kedua bisa kita buat menjadi seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah bentuk paling umumnya yang sering kita jumpai. Oke, ini adalah metode atau langkah-langkah mencari persamaan dari lingkaran.